Verdi Sambo ini kemana ya para buzzer ya? Ya saya tahu ini konten resiko ya. Ini ngomong seperti ini nggak gampang. Ngomong seperti ini berat ya. Tapi saya harus ngomong ya. Dan saya lillahi ta'ala. Tidak akan utang. Ternyata ngutang. Ini bukan menebar kebencian, marah. Ya, karena dibohongi terus. Yang besar adalah subsidi LPG, yaitu sekitar 66 triliun, dan subsidi listrik 55 triliun. Jadi BBM-nya sendiri cuma 11 triliun. 502 triliun rupiah. Tidak ada 502 triliun. 502 triliun rupiah. Pembohongan publik. Transparanlah, jangan membodohi publik. Ya. Kebohongan itu adalah menyeret orang untuk masuk neraka. Kemana-mana dikawal sama pas pampres. Pas pampresnya mengawal tukang bohong gitu. Mungkin pas pampresnya dalam hati juga ngomel, pembohong. Tapi apalagi yang dibayar, digaji. Ya udah. Hormat kepada pembohong. Mana 10 juta lapangan pekerjaan? Mana? Ada 20 juta tapi Cina. Tidak impor pangan, naik. Ternyata impor semua. Bohong dah? Bohong, ya kan? Tapi tetap dihormati, tetap dikawal, tetap nunduk-nunduk. Ya. Kalau aku ya tak potong tangannya. Kalau aku yang jadi presidennya bunuh diri aku. Malu. Berarti aku gagal, berarti aku tidak punya martabat. Harakiri kalau orang Jepang. Tak tusuk sama samurai. Malu jadi pemimpin. Karena mulutnya tukang bohong. Carpak cangkeme. Carpak ini mulutnya Gus Nur ini. Malu. Janji mau beli kembali Indosat. Bohong. Tidak bagi-bagi kekuasaan. Bohong. Ya kan? Tidak menaikkan BBM. Carpak. Saya kalau jadi presiden tidak akan menaikkan BBM. Apa kalau nggak carpak? Apa kalau nggak bohong? Ada 11.000 triliun di kantongan saya ini. Ini kantongan saya 11.000 triliun. Cuma dikritik gini terus marah. Nanti dicarikan rekayasa, delik aduan, dilaporkan, ditangkep. Susah kalian ini. Kurang tak? Allah menunjukkan makarnya kurang. Kamu lemah syahwat itu masih kurang tak? Lemah syahwat kan kamu lemah syahwat ini. Tahu aku impoten kamu kan? Ayo yang merasa seragamu hebat, gagah kamu ya kan, di depan orang hebat, orang hormat, tunduk, tapi kamu impoten kan, kamu lemah syahwat kan, ya kan, hobimu zina kan, nah istrimu selingkuh kan, ditiduri orang kan. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kembali Presiden Republik Indonesia berbohong. Ya, kembali rezim berbohong. Lagi dan lagi bohong. Hoak. Prank. Oh ya, sebentar sebelum saya lanjut, ini Verdi Sambo ini kemana ya para buzzer ya? Buzzer influencer kemana ya? Cokro TV, Adi Armando, Abu Janda, dan konco-konco kemana ya? Kalian ngumpet kemana? Silahkan ngumpet, silahkan berkamuflase, ya, silahkan merancang rencana-rencana apalah, silahkan. Satu hal yang kalian gak boleh lupa, Allah bersama para malaikatnya, bersama alam ini juga punya sistem sendiri, punya ekosistem sendiri, punya hukum sendiri. Tutup aja pintunya, masuk suara mobil. Kejahatan yang begitu berat
Dulu 6 laskar FPI dibantai, dibunuh, mulutmu, congormu, cocotmu ngoceh tiap hari ya. Fitnah bully, fitnah bully, fitnah bully terus. Nah sekarang begitu Kadif Propam ya, polisi bunuh polisi, diem kalian. Ini saya sih sudah tahu kemana arahnya ya, tapi gak usah diomongkan, biar waktu yang menjawab nanti. Oke teman-teman ya, saya mau bahas ini sebenarnya. Jadi Indonesia ini darurat kebohongan ya, prosesnya bohong, pemilunya bohong ya kan, proses pemilihannya bohong, setelah jadi pun tiada hari tanpa bohong, bohong dan bohong dan bohong. Nah ini terakhir sekarang masalah BBM. Tapi sebelum saya ngomong masalah BBM ini kan mau naik lagi nih ya, katanya subsidi 520 triliun ya, tapi dibantah oleh seorang ekonom. Nanti saya tampilkan videonya. Nah sebelum saya ngomong itu, saya mau baca artikel lama ya, saya mau baca tulisan lama. Ini lama tulisan, tapi tulisan ini tidak ada kadaluarsanya, tidak ada expirednya. Sampai 7 turunan cucu-cucu itu nggak ada kadaluarsanya. Mau dibaca tiap hari nggak apa-apa, supaya rakyat ingat, rakyat melek gitu, bahwa memang Indonesia ini darurat kebohongan. Yang jujur, yang amanah, yang tidak pamrih apa-apa, tidak pernah korupsi, tidak pernah makan uang rakyat, ya kan? Difitnah-fitnah, dibully-bully sama rezim dan buzzer dan influencer dan kroni-kroninya itu, termasuk aku, ya kan? Termasuk sama youtuber jongos kiri itu kan, bully terus. Padahal yang kita suarakan ini kebenaran, hak, tanpa pamrih, tanpa dibayar, karena cintaku kepada tanah air, cintaku kepada Indonesia, cintaku kepada NKRI, cintaku kepada rakyat. Nih tak baca ya. Jadi intinya bohong, bohong dan bohong. Dan ya saya sih apa ya hanya bisa ngelus dada dan kadang-kadang ketawa, kadang-kadang geli, kadang-kadang muak, kadang-kadang mau muntah gitu kan. Karena gimana namanya sudah sistem ya, sistem kan. Misalkan saya presiden, saya raja, tukang bohong, tapi yang namanya sistemnya bohong semua ya tetap aja dikawal walaupun saya pembohong. Presiden Republik Wakanda Gus Nur kemana-mana dikawal sama pas pampres. Pas pampresnya ngawal tukang bohong gitu. Mungkin pas pampresnya dalam hati juga ngomel, pembohong. Tapi apalagi yang dibayar, digaji, ya udah. Hormat kepada pembohong. Tuh, Presiden Republik Wakanda itu Gus Nur namanya, tukang bohong. Coba. Kan sudah sering kita bahas ya, kalau saya dari Malang ke Surabaya ya paling cuman etol 80.000 kan, paling Pertamina Dek 200.000 cukup. Kalau saya dari Malang ke Surabaya, Malang Solo, Malang Jakarta, ya paling biayanya itu uang pribadi. Lah kalau presiden dari Malang ke Surabaya, presiden itu setiap dari satu tempat pindah ke tempat yang lain ada biayanya, mahal, uang rakyat yang dipakai. Maka wajib dikritik, wajib dimarahi, wajib dikontrol. Nah sekarang DPR-nya juga begitu, rezimnya begini, menebar kebencian, nanti delik, cari-cari kesalahannya, nanti direkayasa, siapa yang suruh melaporkan, sudah laporkan itu Gus Nur itu, polisinya main, laporkan.
nanti urusan saya sisanya, nanti tak tangkep, carikan pasal belakang gitu. Hafal gayamu aku ini. Gak apa-apa, Allahu Akbar, Allah maha segala-galanya. Hancur sa anak-anakmu, hancur sa istri-istrimu nanti. Ya kan? Jadi penuh rekayasa. Nih, kampanye bohong, buyback Indosat, janji mau beli kembali Indosat, bohong. Tidak bagi-bagi kekuasaan, bohong, ya kan? Tidak menaikkan BBM, carpak. Saya kalau jadi presiden tidak akan menaikkan BBM. Apa kalau nggak carpak? Apa kalau nggak bohong? Apa kalau nggak ngolpok? Apa kalau nggak hoak? Nggak ditangkep dong satu sistem. Polisinya juga pembohong, gitu ya. Apa ngomong oknum ya, nanti kalau ngomong polisi ditangkap ya, oknum ya. Satu sistem, katanya nggak mau naikkan BBM, ternyata berapa kali naik ini, hitungin coba berapa kali naik, rakyat susah. Bohong nggak itu? Kan bohong. Kok nggak ditangkap? Siapa mau nangkep? Kalau nggak di impeachment, apa itu? Impeachment ya. Siapa yang mau impeachment? Mau juga sama-sama pembohong semua. Ternyata BBM-nya naik, ya kan? Tidak impor pangan, naik. Ternyata impor semua. Bohong nggak? Bohong, ya kan? Tapi tetap dihormati, tetap dikawal, tetap nunduk-nunduk. Ya, kalau aku ya tak potong tangannya. Kalau aku yang jadi presidennya bunuh diri aku. Malu. Berarti aku gagal. Berarti aku tidak punya martabat. Harakiri kalau orang Jepang. Tak tusuk sama samurai. Malu jadi pemimpin. Karena mulutnya tukang bohong. Carpak cangkeme. Carpak ini mulutnya Gus Nur ini. Malu. Ya, tidak cabut subsidi, cabut. Persulit investasi asing, ternyata tidak akan utang, ternyata ngutang. Ini bukan menebar kebencian, marah ya, karena dibohongi terus. Stop mobil murah, ciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Carpak enggak? Bohong enggak? Mana 10 juta lapangan pekerjaan? Mana? Ada 20 juta tapi Cina. Carpak enggak? Bohong enggak? Ternyata semuanya bohong ya. Ini cerita lama, lagu lama ini ya. Ada 11.000 triliun di kantongan saya ini. Ini kantongan saya 11.000 triliun. 11.000 triliun, 1 triliun itu 1.000 miliar. Kalau punya uang 1 triliun dikasihkan ke rakyat 1 miliaran, itu ada 1.000 rakyat yang bisa beli rumah. Hei rakyat, ini aku punya uang 1.000 triliun. Ayo beli rumah seharga 1 miliaran. Nih 1.000 triliun. Itu ada 1.000 rakyat yang dapat rumah seharga 1 miliar. Lah kalau rumahnya harganya 500 juta, ada 2.000 rakyat yang dapat. Lah kalau harga rumahnya 250 juta, rakyat Indonesia ini yang nggak terlalu aleman kok, kasih rumah harganya 250 juta, ada 4.000 rakyat yang dapat. Kalau kamu punya uang 1 triliun, kamu kasihkan rakyat buat beli rumah seharga 250 jutaan, ada 4.000 rakyat. Lah kalau 11.000 triliun, hitungan dewi. Lah kalau yang dikorupsi sama maling-maling bangsat-bangsat itu, yang OTT KPK itu kalau dibelikan rumah untuk rakyat, makmur rakyatnya. Kamu yang buat ngutang, kamu yang bohong, kamu yang curang, kamu yang carpak, rakyat yang kamu sengsarakan. Jadi intinya teman-teman, ini ya, ini ada video tak putarkan, selamat menonton.
tukang bohong. Nih, tonton. Ada seorang mempersiapkan dana untuk capres 2024 supaya kalian hati-hati memilih capres. Dalam rangka mempersiapkan capres itu terakhir nih sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia muslim, padahal dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia. Semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu loh. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun itu diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Ajaibnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu dirut BUMN itu. Namanya PT Taspen. Saya buka aja, saya orang nggak suka pakai etik-etikan, langsung aja, ya. Ajaibnya, ini ajaibnya nih, sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya dari istri yang resmi. Nama istrinya nih klien saya namanya Rina. Saya surati presiden diam, saya surati wakil presiden diam, saya surati komisi 6 diam, saya surati menteri keuangan diam, saya surati Menpan RB diam, saya surati Menek BUMN diam, sampai dengan siapa itu yang Irjen Pol yang bagian hukumnya Menek BUMN itu, saya surati juga diam. Saya surati direktur SDM-nya PT Taspen diam. Saya surati komisi 3 diam. Lalu saya harus bersurat kemana lagi? Termasuk Ombudsman. Maka karena saya sudah surati semua diam, maka saya beritahukan kepada pemegang saham berkalian tahu. Terima kasih. Subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Saya tidak menemukan angka itu ada di Undang-Undang APBN. Yang saya temukan adalah cuma 206,96 triliun. Itu 134 triliun itu adalah subsidi energi. Di mana subsidi BBM cuma 11 triliun. 502 triliun rupiah. Cuma 11 triliun. Sudah sangat terlalu besar. Yang besar adalah subsidi LPG, yaitu sekitar 66 triliun, dan subsidi listrik 55 triliun. Jadi BBM-nya sendiri cuma 11 triliun. 502 triliun rupiah. Tidak ada 502 triliun. 502 triliun rupiah. Pembohongan publik. Transparanlah, jangan membodohi publik, ya. Kebohongan itu adalah menyeret orang untuk masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh dan ulama Jabodetabek tentang tolak rencana kenaikan Pertalite dan solar, lawan rezim anti-oligarki, bersihkan institusi Polri dari mafia Sambo. Sebagaimana dikabarkan media, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi solar dan Pertalite pekan depan. Luhut meminta masyarakat agar bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga Pertalite dan solar. Luhut berdalih, subsidi BBM yang mencapai 502 triliun rupiah telah membebani APBN. Kami advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek menyatakan, pertama, menolak rencana kenaikan Pertalite dan solar dengan alasan apapun. Subsidi adalah hak rakyat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi dan melayani rakyat. Pengurangan dan atau penghilangan subsidi BBM, Pertalite, dan solar dengan alasan apapun sejatinya adalah langkah yang ditempuh untuk melakukan liberalisasi sektor hilir migas, bisnis eceran, setelah sukses melakukan liberalisasi sektor hulu, eksplorasi dan eksploitasi. Ini adalah agenda jahat untuk melayani kepentingan kapitalis, kepentingan oligarki migas yang menginginkan untung beliung dari bisnis hilir migas. Gimana?
Coba saya tanya ya, ini serius saya nanya ini. Coba Pak Sigit, Pak Kapolri ya. Itu bohong enggak Pak Kapolri kira-kira? Yang bohong yang mana ini? Yang bohong yang mana ini kira-kira? Mana tadi mana? Nah ini. Yang bohong kira-kira Presiden Indonesia atau Antoni Budiawan kira-kira? Yang bohong. Katanya Presiden Indonesia ada subsidi sekitar 520 triliun, tapi katanya Antoni Budiawan nggak ada. Yang bohong yang mana Pak? Terus yang tak ceritakan dari awal tadi itu bohong nggak? Bohong kan Pak? DPR bohong nggak? Bohong kan? Tapi kan tetap dihormati, tetap nunduk ya. Kalian tuh satu sistem masalahnya gitu loh. Tuh videonya parah. Pakar ekonomi buka-bukaan tentang subsidi BBM. Pakar ekonomi Antoni Budiawan mengungkapkan data valid soal subsidi BBM yang oleh pemerintah disebut sangat besar dan membebani negara. Presiden Jokowi mengatakan subsidi yang diberikan negara terhadap harga jual bahan bakar minyak sudah mencapai 502 triliun. Menurut negara manapun di dunia tidak akan sanggup menanggung subsidi BBM sebesar itu. Perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari 170 triliun. Sekarang sudah mencapai 502 triliun. Negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi alhamdulillah kita sampai saat ini masih kuat. Ini yang perlu kita syukuri, kata Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo ya, dalam acara doa dan zikir kebangsaan dalam rangka peringatan kemerdekaan Agustus yang 77 kemarin itu. Nih, dibantah oleh pakar ekonom. Namun data besaran subsidi BBM ini dibantah pakar ekonom Antoni Budiawan saat membahas soal rencana kenaikan harga BBM di acara Indonesia Business Forum yang tayang di TV One tanggal 24 Agustus kemarin. Untuk menaikkan harga BBM atau alokasi subsidi itu adalah hak penuh pemerintah dan DPR. Jadi ini adalah bagian dari kebijakan fiskal. Tapi yang saya mau soroti adalah bahwa komunikasi kepada publik ini harus transparan. Sementara ini dikatakan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM mencapai 502 triliun. Saya tidak menemukan angka itu dalam Undang-Undang APBN. Yang saya temukan adalah angka 206 triliun katanya di Perpres ya, peraturan presiden sudah berubah angkanya. Nah ini juga menjadi pertanyaan, bla 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 bla, panjang ini. Nah, nanti tak tampilkan video-video yang serupa. Ini ngeri kalau diungkapkan semua. Jadi intinya darurat kebohongan. Jadi gimana ini? Allah nggak murka bagaimana, ya kan? Allah nggak marah bagaimana? Alam nggak murka bagaimana? Coba. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrofiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Di ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan banyak ayat-ayat yang lain, ya kan? Jadi intinya negeri ini akan aku hancurkan sehancur-hancurnya, kata Allah. Karena memang penguasa di negeri itu, orang yang berwenang di negeri itu tidak berlaku adil gitu loh, ya kan? Tidak berlaku baik gitu, tidak berlaku amanah, ya kan? Dan memang aku rusak ini, bumi ini aku rusak sehancur-hancurnya, kan memang ulah tangan-tangan penghuninya ini udah nggak karu-karuan. Wes teman-teman ya, ini konten ya, saya tahu ini konten resiko ya. Ini ngomong seperti ini nggak gampang, ngomong seperti ini berat ya. Tapi saya harus ngomong ya, dan saya lillahi ta'ala, ya kan, lillahi ta'ala. Ini konten merdeka, ini konten bertanggung jawab di hadapan Allah. Bohong masa mau ngomong jujur, memang pembohong. Jadi rakyat ini nggak diajak rakyat ini nggak dikasih contoh yang baik, pemimpin nggak ngasih contoh yang baik kepada rakyatnya.
Ya, padahal dulu yang ngasih suara ya rakyat. Rakyat ini melek mata, merem mata, sampai melek lagi ya dipajak semuanya. Makan dipajak, beli ini dipajak, beli ini dipajak. Ya, pajaknya dikelola APBN untuk gaji kalian. Tapi kalian bohong, kalian curang, kalian jahat. Ya, kalian itu Masya Allah, mafia tanah, mafia bank, ya kan, ribawi, rentenir, mafia judi online, ya kan, mafia minuman keras. Kalian itu lingkaran setan semua. Rakyat kalian bikin susah hidupnya. Pun, ini ada beberapa video pilihan, dah random aja, tonton videonya nanti. Jangan marah kalau ada rakyat ngomong begini, jangan marah. Rekeningmu tuh lo gendut, perutmu gendut, otakmu gendut, ya kan, hidupmu enak, ya, fasilitas negara enak, mobil mewah, makan enak, perut gendut, rekening gendut, kan enak sudah. Cuma dikritik gini terus marah, nanti dicarikan rekayasa, delik aduan, dilaporkan, ditangkep. Susah kalian ini. Kurang tak? Allah menunjukkan makarnya kurang. Kamu lemah syahwat itu masih kurang tak? Lemah syahwat kan kamu lemah syahwat ini, tahu aku, impoten kamu kan. Ayo yang merasa seragamu hebat, gagah kamu, ya kan, di depan orang hebat, orang hormat, tunduk, tapi kamu impoten kan, kamu lemah syahwat kan, ya kan, hobimu zina kan, nah istrimu selingkuh kan, ditiduri orang kan. Nah, tidak usah tak sebut namanya. Anakmu coba, anakmu salah kan, ya narkoba, ya nggak sholat, ya susah dididik, rumah tanggamu sudah dicabut berkahnya, kurang. Kalian ini hebat, kalian ini. Nah sekarang pikirkan dirimu itu, sekali ngomong berapa juta rakyat yang kamu bohongi, sekali bikin keputusan berapa juta rakyat yang sengsara. Pikirkan itu. Satu ucap omonganmu, satu kepresmu, ya, satu keputusanmu, itu jutaan rakyat yang terdampak. Makanya hidupmu susah sesusah-susahnya, ngenes-ngenesnya, hancur sehancur-hancurnya, hatimu mati berkarat. Walaupun tiap hari bohong, kamu nyantai aja. Padahal orang kalau punya hati itu bohong sekali aja nggak bisa tidur, bohong sedikit aja nggak bisa tidur, nggak enak makan. Lah kamu hatimu berkarat, tiap hari bohong, enak tidur, enak makan, matamu asu, ya kan? Tiap hari bohong kamu itu, siapapun tanpa terkecuali. Tapi kamu asik, masih bisa hidup enak, ya kan? Pura-pura enak gitu kan. Ngeri aku membayangkan hidupmu itu, ngeri. Azab dunia ini ngeri, belum azab kuburan, belum azab akhirat. Astagfirullahaladzim. Baik, ini yang bisa saya sampaikan sebagai salam rindu, salam cintaku kepada NKRI ini. Saking cintaku kepada NKRI, aku nggak jilat sampai detik ini, nggak makan uang rezim sampai detik ini, nggak makan uang politikus sampai detik ini, kerja keras sendiri, berusaha bermanfaat untuk rakyat, untuk umat, nggak jilat kepada siapapun, ke politikus, ke partai, ke siapapun. Sampai detik ini aku merdeka karena aku cinta sama NKRI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.